Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal UTBK, yaitu soal matematika materi barisan dan deret. Nah, materi ini sering keluar ya di soal UTBK. Nah, tapi sebelumnya pastikan teman-teman semua sudah klik tombol subscribe dan silahkan share dan like serta berikan komentar Anda di kolom komentar. Oke? Baik, kita lanjut. Mungkin untuk istilah UTBK ini nggak asing lagi buat teman-teman semua, apalagi buat siswa-siswa yang ingin melanjutkan perkuliahan ke perguruan tinggi gitu ya. Dan tak terasa pada tahun ini akan kembali dibuka untuk ujian UTBK ini, dan kalian sebagai siswa yang mungkin yang kelas 12 harus siapkan diri, belajar dan latihan, serta berdoa gitu ya, untuk bisa lulus untuk masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, untuk dapat nilai maksimal, kita harus paham gitu ya, kita harus menganalisis bagaimana sih bentuk-bentuk soal pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, materi-materi apa ataupun soal-soal apa yang paling sering keluar di UTBK itu. Nah, di sini ada dua kelompok gitu ya, kelompok saintek dan kelompok sosum. Yang ini sudah dipaparkan terkait ataupun sudah dianalisis terkait soal ataupun materi yang paling sering keluar di UTBK gitu. Nah, ini untuk ada kelompok saintek dan sosum, matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian juga untuk IPS-nya itu ataupun sosumnya. Nah, di video ini kita akan membahas terkait bagian matematikanya, dan itu matematika saintek. Nah, di sini ada ini ya, ada beberapa materi yang sering keluar, yaitu ada yang pertama ada limit, kemudian ruang lingkup, kemudian juga ada persamaan, barisan dan deret, serta integral. Nah, jadi kita pada video kali ini, kita akan membahas terkait soal-soal UTBK yang berkaitan dengan ini, yang keempat, poin keempat, yaitu materi barisan dan deret gitu. Oke. Nah, ini di sini sudah ada tampil ya beberapa soal. Ini juga merupakan jumlah soal gitu. Ini jumlah soal yang sudah dianalisis terkait materi matematika yang sering keluar. Ini ada turunan gitu ya. Ini juga untuk yang barisan dan deret itu hampir juga tiap tahun juga keluar gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa soal ya untuk latihan kita bersama, akan kita bahas sama-sama untuk memahami materi barisan dan deret. Nah, di sini ada soal. Nah, di sini ada soalnya, yaitu ini ada soal SBPTN yang pertama itu Mat IPA tahun 2014 gitu ya. Ini tentang barisan dan deret. Ini yang pertama. Kemudian ini ada yang kedua terkait juga sama soal barisan dan deret gitu. Nah, ini silahkan mungkin teman-teman silahkan dicoba dulu gitu ya. Gimana, berapa sih kira-kira jawabannya mungkin, atau A, B, C, sampai E. Kemudian ini juga silahkan komentar gitu ya di kolom komentar, oke? Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Tadi di soal itu ada diketahui ya gitu, soalnya bahwa jika ini ada A, A tambah B, kemudian A tambah 5B, ini merupakan barisan geometri gitu ya. Barisan geometri. Nah, kemudian ada barisan aritmatika ketika misalnya dibentuk barisan baru, yaitu A tambah B, kemudian X, Y, Z. Ini adalah barisan aritmatika gitu ya, aritmatika. Nah, kemudian juga diketahui bahwa penjumlahan X ditambah Y tambah Z itu adalah negatif 15 ya, negatif 15. Nah, sekarang yang ditanya berapakah suku ke-10-nya yang ditanya gitu ya. Kemudian ditanya U10 gitu, ataupun suku ke-10 berapa pada barisan aritmatika gitu ya. Barisan aritmatika. Mungkin kita singkat jadi BA gitu ya. Barisan aritmatika, sedangkan ini jadi BG gitu ya. Jadi BG. Kalau misalnya untuk yang ini BA. Oke. Nah, baik, dari sini kita selesaikan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa untuk yang barisan geometri itu ada beberapa rumus ya. Dia harus memenuhi syarat ataupun akan memenuhi syarat ketika itu perbandingan antara dua suku berurutan itu sama gitu. Artinya rasionya itu sama. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari rasio barisan geometri itu adalah suku kedua ataupun suku UN dibagi dengan UN kurang 1 gitu. Nah, itu akan sama dengan juga misal dari soal itu akan sama misalnya U2 itu, U2 dibagi dengan U1 harus sama dengan U3 dibagi dengan U2 gitu. Jadi berurutan gitu. Nah, dari persamaan ini kita peroleh
rasionya itu adalah R sama dengan U3 gitu. U2-nya adalah A tambah B gitu ya. A tambah B per A, kemudian harus sama dengan ininya U3 A tambah 5B per A tambah B gitu ya. Nah, dari persamaan yang petak ini, yang ini, nah, kita bisa menentukan berapa nilai B-nya gitu, ataupun nilai A nanti ya gitu. Nah, dari sini kalau kita operasikan, kita kali silang gitu ya, kali silang, maka kita peroleh A tambah B kuadrat gitu ya, akan sama dengan A kali A gitu ya, A kali A tambah 5B. Nah, di sini kita kuadratkan, maka hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB ya, kemudian tambah B kuadrat. Kemudian ini kita kalikan, A dikali A kuadrat ditambah dengan 5AB. Nah, kemudian kita operasikan ya. Untuk A kuadrat di sini, A kuadrat, ini ada juga A kuadrat, maka kita kurangin, maka tinggal nanti 0 gitu ya. Maka di sini kita operasikan, tersisa adalah B kuadrat, kemudian ini negatif 5B ini bisa kita pindah ruas ke ruas kiri itu. Jadi 2 dikurang 5 gitu ya, jadi kurang 3AB. Tinggallah ini, sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau seperti ini kan kita bisa menentukan berapa sih nilainya gitu ya. Jadi kita pecahkan, dia gini ya, ke sini. Jadi B kali B kurang 3A ya, sama dengan 0. Nah, berdasarkan ini maka ada dua kemungkinan nilai B-nya itu ya, adalah B sama dengan 0 atau juga bisa B sama dengan 3A. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk yang B ini tidak memenuhi gitu ya. Ini TM ataupun tidak memenuhi. Nah, ini memenuhi. Nah, karena kalau misalnya kita substitusikan untuk B di sini, maka dia akan berbentuk barisan yang lain gitu. Misalnya ini A tambah, kemudian kalau misalnya sini tadi B sama dengan 3A ya, otomatis kan A-nya itu adalah B dibagi 3 ya, B-nya itu 0 gitu ya. Berarti jadi sini A, A tambah 0 gitu, otomatis jadi A. Jadi barisannya semua A gitu ya. Jadi tidak memenuhi, sedangkan ini dia memenuhi. Karena untuk sesuai dengan kriteria ataupun syarat-syarat barisan geometri. Oke, jadi kita gunakan untuk yang B sama dengan 3A gitu ya. B sama dengan 3A. Oke, kemudian lanjut. Yang dari diketahui bahwa di sini ada barisan aritmatika, ini ya. Nah, dari sini persamaan ini kalau kita kaitkan dengan persamaan yang ketiga, persamaan yang di bawahnya ini, ada X tambah Y tambah Z sama dengan min 15. Nah, ini bisa kita kaitkan. Nah, untuk yang barisan aritmatika itu kan untuk cari bedanya itu tinggal dikurangin gitu ya. Beda aritmatika atau aritmatika gitu ya. Ini kita kurangin dengan UN sama, tapi dia bentuk pengurangan, kurang 1 gitu. Otomatis akan sama, misalnya ada U3 dikurang U2 akan sama dengan U2 kurang U1 gitu. Kurang U1. Nah, di sini dari persamaan kita bisa ambil aja, karena yang diketahui menyinggung X, Y, dan Z, maka kita ambil aja yang untuk U5 kurang U4 akan sama dengan U4 kurang U1, U3 gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan kita ke sini apa sih? Karena dalam soal tadi, itu U10 gitu ya. Yang ditanya adalah U10. Nah, di sini U10 dalam bahasa aritmatika adalah A tambah 9B gitu ya. Nah, sekarang kita harus cari berapakah nilai A. Kemudian berapa nilai B. Kalau misalnya kita sudah dapat, maka kita dapatlah nilai U10-nya berapa gitu ya kan. Nah, dari sini kita peroleh bahwa U5 itu adalah Z ya. Ini Z, U5 adalah Z, U4 adalah Y, kemudian U3 adalah X. Maka di sini kita peroleh Z dikurang Y sama dengan Y dikurang dengan X gitu ya. Nah, di sini kita seranain jadi X tambah Z. Kemudian untuk Y bisa kita pindahkan ruas menjadi Y tambah Y, yaitu 2Y. Nah, kita dapat persamaan nih. Kita buatlah ini persamaan misalnya keempat. Kalau misalnya ini tadi
Ini tadi misalnya persamaan 1 gitu ya. Persamaan 1. Persamaan, oke. Maka kita substitusikan persamaan ini, substitusi persamaan 4 ya, ke persamaan 1. Nah, maka kita peroleh X tambah Y tambah Z sama dengan minus 15 atau negatif 15. X tambah Z itu sama dengan 2Y gitu ya. Sama dengan 2Y. Tambah Y sama dengan min 15. Maka di sini 3Y sama dengan min 15. Maka kita peroleh bahwa Y sama dengan negatif 5. Oke. Nah, di sini kita udah dapat Y sama dengan negatif 5. Apa sih artinya? Nah, Y tadi kita pahami bahwa Y adalah suku keempat gitu ya. Suku U4 dari BA. Atau barisan aritmatika gitu ya. BA, barisan aritmatika. Nah, U4 kita tahu bahwa rumusnya adalah A tambah 3B. Benar ya? Nah, A tambah 3B sama dengan Y gitu ya. Y itu adalah negatif 5. Ini sama dengan negatif 5, paham ya? Karena tadi Y-nya adalah negatif 5. Nah, dari sini kita substitusikan untuk yang B tadi, kita peroleh bahwa ternyata B adalah 3A gitu ya. Berarti A ditambah 3 dikali dengan 3A. Karena tadi kita dapat bahwa B ada 2, 1B sama 0, tapi tidak memenuhi. Yang kedua ada B sama dengan 3A. Nah, di sini sama dengan negatif 5. Maka A tambah 9 ya, ini 3 kali 3, 9, berarti jadi 10A sama dengan negatif 5. Maka kita peroleh A-nya adalah negatif setengah. Oke, jadi kita udah dapat A-nya nih. Sini kita untuk cari U10, A-nya sudah dapat. Sekarang B-nya. Nah, tadi berdasarkan persamaan bahwa B sama dengan 3A gitu ya. Nah, karena B sama dengan 3A, dan A itu adalah negatif 1/2, maka B sama dengan 3 dikali dengan negatif 1/2. Hasilnya adalah negatif 3/2. Nah, sekarang kita udah dapat ini. Kita udah dapat B-nya negatif ini. Kemudian kita juga udah dapat A-nya negatif 1/2. Nah, maka kita bisa menyelesaikan berapa suku ke-10 dari barisan aritmatika itu. Jadi U10 tadi ya sama dengan A tambah 9B. Nah, tadi A-nya adalah negatif 1/2. Kemudian ditambah dengan 9 dikali negatif 3/2. Oke, sama dengan negatif 1/2. Ini jadi negatif 27 ya. 7/2. 9 kali 3. Maka hasilnya adalah negatif 28 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif 14. Oke, udah siap nih, udah dapat. Jadi hasilnya adalah U10 dari barisan tersebut adalah negatif 14. Nah, tadi di kunci jawaban ada ya, hasilnya berapa? E ya, kalau nggak salah E atau D tadi. Jadi jawabannya adalah negatif 14. Oke, gimana buat teman-teman, bisa dipahamin? Dan mungkin teman-teman tadi udah ada yang sempat dijawab, apakah benar jawabannya? Gitu ya, silahkan ini disesuaikan gitu. Nah, jadi ini sedikit pembahasan untuk soal yang nomor 1. Untuk soal yang nomor 2, ini akan saya posting ya di video selanjutnya. Saksikan terus channel Sapa Matematika dan jangan lupa subscribe ya. Oke.